Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurrahman dengan NIM 052171471 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Baik, langsung saja kita menuju ke soalnya. Tugas 1 dari analisis dan visualisasi data terdapat 3 soal. Langsung saja untuk soal yang pertama, diberikan data kecepatan mobil dan jarak tempuh mobil hingga berhenti. Datanya ada 50 data yang terdiri dari kecepatan dan jarak. Kita diminta untuk menggunakan R untuk menghitung nilai dari data yang diberikan di atas. Untuk nomor 1 ada 3 yang harus kita kerjakan, yaitu rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi tata jarak yang ditempuh mobil. Langsung saja kita buka aplikasi R untuk mengerjakan soal nomor 1. Nah, untuk mengerjakan soal 1 ini, kita perlu untuk memasukkan data kecepatan dan jarak ke dalam R. Untuk caranya yaitu kita ketik kecepatan J. Kemudian kita buka Excel data dari ini yang sudah terlampir juga di e-learning. Kita langsung buka saja. Nah, ini tabel datanya. Kita copy. Kemudian paste. Nah, selanjutnya untuk melihat itu bisa ketik print, kemudian kecepatan. Nah, data kecepatan sudah ada. Kemudian lanjut untuk data jarak. Kita masukkan data dari Excel. Data jarak juga sudah. Kemudian yang ditanyakan itu rata-rata kecepatan mobil. Nah, untuk rata-rata kita menggunakan rumus Mean. Jadi langsung saja ketik Mean, kemudian dalam kurung kecepatan, enter. Nah, untuk rata-rata kecepatan mobil itu nilainya 17,5. Kemudian yang poin kedua itu rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Untuk rata-rata jarak ini juga sama, menggunakan Mean, kemudian dalam kurung jarak. Untuk rata-rata
jarak yang ditempuh mobil, yaitu nilainya 42,28. Kemudian yang poin ketiga dari soal nomor 1 yaitu standar deviasi tata jarak yang ditempuh mobil. Di R kita tulis untuk standar deviasi itu SD dan kemudian dalam kurung jarak. Nah, untuk standar deviasi tata jarak yang ditempuh mobil itu bernilai 24,76505. Untuk soal 1 sudah selesai kita kerjakan. Kemudian lanjut untuk soal nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Poin A, scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Kemudian yang poin B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. Poin C, histogram untuk data kecepatan mobil. Dan poin D, interpretasi histogram yang diperoleh. Langsung saja kita mulai kerjakan untuk soal nomor 2. Poin pertama itu scatter plot data kecepatan dan jarak. Scatter plot kecepatan. Kita ketik di R untuk perintahnya itu plot kecepatan, jarak. Nah, scatter plotnya itu seperti ini. Untuk scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Ada jarak, kemudian kecepatan. Lanjut untuk poin yang B yaitu interpretasi scatter plot yang diperoleh. Untuk plot dalam kurung kecepatan, jarak, koma, terus kita enter. Main kecepatan dan jarak. Kemudian xlab kilometer. Kemudian jlab kemudian kita akan mewarnai juga titiknya itu. Misalnya kita memakai warna biru. Kemudian kita pilih juga untuk bentuk titiknya. Misalnya 21.
sudah selesai. Kita lihat hasil dari scatter plot dari kecepatan dan jarak tadi. Kita bisa lihat dari hasil kita menambahkan tadi itu jarak itu sudah menjadi dalam meter, kemudian kecepatan dalam kilometer per jam. Terus ini tadi juga ada scatter plot kecepatan dan jarak. Kemudian lanjut untuk poin selanjutnya, yaitu histogram untuk data kecepatan mobil. Kita ketik di R untuk histogram, HIST 6 kurung kecepatan, koma, kita ketik sama seperti di atas tadi, main teman-teman, histogram kecepatan mobil. Kemudian Xlab kecepatan kurung kilometer per jam. Oke, kemudian Zilab untuk Zilab itu frekuensi. Dan kita tambahkan juga warnanya, color warna hijau. Kemudian yang terakhir brakes, itu 10. Dan enter. Nah, ini untuk hasil dari histogram data kecepatan mobil. Dan juga untuk yang poin D, interpretasi histogram yang diperoleh itu histogram kecepatan mobil yang ini untuk Y-nya frekuensi, kemudian X-nya kecepatan dalam kilometer per jam. Kemudian lanjut yang soal ketiga, yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Untuk peroleh nilai 80 untuk ujian matematika, langsung saja untuk soal nomor 3 itu kita ketik dulu data nilai matematika.
MTK. Itu nilainya 80. Kemudian data nilai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Inggris. Tuh. Maaf, keliru untuk data rata-rata matematika itu bukan 80, tapi 75. Dan standar deviasi dari matematika 10. Dan nilai Oke, selanjutnya kita cari koefisien keragaman. Koefisien keragaman dalam persen. Indeks CV yang pertama itu untuk matematika dulu. MTK itu standar deviasi SD MTK per rata-rata dari matematika, kemudian dikali 100. Kita enter. Dan untuk bahasa Inggris sebagai standar deviasi Inggris sebagai rata-rata Inggris
kemudian ketik CAT dalam kurung koefisien keragaman nilai ujian matematika sama dengan kemampuan CV matematika untuk koefisien keragaman nilai ujian matematika itu untuk hasilnya 13,33%. Kemudian untuk nilai bahasa Inggris CAT Nah, untuk koefisien keragaman nilai ujian dari bahasa Inggris itu hasilnya 11,43%. Baik, mungkin ini saja penjelasan tugas 1 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Apabila ada penjelasan atau kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.